Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam channel YouTube saya. Dan hari ini saya ingin membahas satu topik yang ada di YouTube juga, di mana topik ini saya angkat dari channel yang bernama Inner Life Solusi Indonesia. Dan di channel ini dia mengunggah ceramah bagus Ustadz Fadli Salim dengan judul Penulis Bible Bingung Siapa Tuhannya. Ada bagian yang saya ingin tanggapi. Untuk itu, mari kita saksikan video daripada channel Inner Life Solusi Indonesia. Lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada Allah selain Allah yang Esa. La ilaha. Terus. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah Ya. di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu Allah saja. Terus Yaitu Bapa. Bapa. Terus Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Artinya semuanya yang ada itu dari Bapa, Tuhan Allah. Tidak ada dunia seisinya kecuali dari Allah, diciptakan oleh Allah. Ya. Satu. Lanjut. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu Ini telah dijadikannya dan yang karena Dia kita hidup. jadi karena Yesus kita hidup. Loh, tidak karena Allah. Bingung. Hanya satu Allah saja, Bapa. Tapi satu Tuhan Yesus. Bingung. Keterangannya di surat apa Pak? Ini. Korintus. Tapi kalau kita ngomong Injil seperti ini, di atasnya ada tulisan Surat Paulus. Jadi di daftar isi ini Bapak. Nah, di daftar isi ini Perjanjian Baru dimulai dari Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Lalu Kisah Para Rasul. Setelahnya itu 14 surat kiriman Paulus. Berarti di dalam Alkitab ini yang banyak ajaran siapa? Ininya rusaknya Kristen. Jadi yang menjadi keyakinan hidup mereka bukan dari Allah, bukan ajaran Yesus. Ajarannya, makanya surat-surat ini selalu dimulai dari surat kiriman Paulus kepada. Surat kiriman Paulus kepada. Artinya saya pernah ke sini, lalu lain waktu saya kirim surat kepada jamaah yayasan. Maka ditulis surat Ahmad Fadil dari yayasan. Ini begitu. Surat Paulus kepada orang Roma. Paulus kirim surat kepada orang Rom. Surat Paulus kepada orang Korintus. Nah, gambarnya begitu. Jadi rusaknya ajaran Kristen itu ya gara-gara Paulus. Adapun siapa Paulus itu? Baik, saya akan menanggapi dari pernyataan Ustadz Fadli Salim yang diupload oleh Inner Life Solusi Indonesia, di mana beliau mengatakan bahwa di dalam Alkitab ini banyak ajaran siapa? Rasul Paulus, kata jemaah. Berarti di Alkitab ini banyak ajaran Paulus. Inilah rusaknya Kristen. Jadi yang menjadi keyakinan hidupnya bukan dari Allah, bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Nah, beliau adalah pakar kristologi. Dan seharusnya di dalam kristologi beliau memahami tentang ajaran Kristen dari sudut pandang Kristen tentunya. Dan ketika beliau mengatakan bahwa surat-surat Rasul Paulus itu ada 14, di situ sudah salah. Oleh karena surat-surat daripada Rasul Paulus itu ada 13, bukan 14. Apa saja? Mari kita perhatikan. Yang pertama, surat Roma. Yang kedua, 1 dan 2 Korintus. Yang ketiga, Galatia. Yang keempat, yang kelima, Efesus. Yang keenam, Filipi. Yang ketujuh, Kolose. Yang ke-8 1 Tesalonika, yang ke-9 2 Tesalonika, yang ke-10 1 Timotius, yang ke-11 2 Timotius, yang ke-12 Titus, yang ketiga Filemon.
Jadi ada 13 surat kiriman Rasul Paulus. Nah, mengenai apa yang dikatakan oleh Ustadz Salim bahwa ajaran orang Kristen rusak oleh karena pengajaran Paulus, saya harus meluruskan bahwa ajaran orang Kristen tidak pernah rusak oleh karena ajaran Paulus. Justru ajaran Paulus, surat-surat kiriman dari Rasul Paulus yang kami yakini itu adalah inspirasi daripada Roh Kudus yang ia tuliskan untuk jemaat yang ada di berbagai tempat untuk menguatkan iman percaya kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang ditulis di dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Ajaran-ajaran daripada Rasul Paulus memberikan kepada orang Kristen, orang percaya, baik itu pada masa lampau maupun sampai hari ini, mengenai inti daripada pengajarannya adalah kasih karunia daripada Allah di dalam karya Kristus Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa ajaran Kristen menjadi rusak, maaf, Anda harus belajar Kristologi lebih dalam lagi. Belajarlah daripada ahli-ahlinya. Bacalah buku-buku Kristologi. Dan orang Kristen meyakini bahwa Allah menyertai setiap kehidupan mereka. Allah menyertai setiap aspek-aspek terkecil daripada hidup manusia oleh karena iman percaya kepadanya. Nah, tanggapan saya yang kedua mengenai ajaran daripada Ustadz Fadli Salim ini dalam ceramahnya yang diupload oleh Inner Life Solusi Indonesia. Mengapa saya katakan pemilik daripada channel itu? Oleh karena mungkin anggapan saya Ustadz Fadli Salim ini tidak mengupload secara sengaja, tapi orang lain yang merekam kemudian menguploadnya. Jadi saya mengatakan sumbernya yaitu Inner Life Solusi Indonesia. Nah, di situ dalam ceramahnya Ustadz Salim, beliau mengutip dari 1 Korintus 8, ya. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Beliau mengatakan bahwa di ayat ini adalah ayat yang membingungkan. Mengapa ayat ini membingungkan? Karena dikatakan bahwa Allah tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa, ya. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tapi di dalam ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan bahwa namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dari satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi menurut Ustadz Salim ini yang diupload oleh pemilik channel YouTube Inner Life Solusi Indonesia, beliau mengatakan bahwa di sini ayatnya membingungkan. Jawabannya sederhana. Yang bingung itu adalah mereka yang tidak memahami latar belakang daripada konteks 1 Korintus, 2 Korintus. Paulus memberikan tulisan ini kepada jemaat yang ada di Korintus dalam suratnya yang pertama oleh karena ada perdebatan mengenai makanan halal dan makanan haram, ya. Jadi oleh karena makanan saling terpecah belah di situ. Nah, Rasul Paulus mengatakan mengenai hal tersebut. Jadi dia mengatakan bahwa Allah itu sumber, ya. Allah itu sumber. Sumber apa? Sumber pemenuhan kebutuhan daripada umat manusia. Ketika Allah mengatakan bahwa Paulus mengatakan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa, ya itu betul. Kristen tidak pernah mengajarkan bahwa Allah itu ada 3. Allah itu beranak. Allah itu masing-masing berlainan, nggak jelas. Enggak. Kristen mengajarkan Allah itu Esa, ya. Untuk itu, untuk mengerti teks ini harus belajar lebih mendalam lagi. Ayat 8 misalnya. Di situ dikatakan begini, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan dan kita tidak untung apa-apa kalau tidak makan. Tapi jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi tulisan Paulus ini mau memberikan kepada kita pengertian bahwa Allah itu adalah sumber segala sesuatunya. Ada perdebatan haram dan halal. Oleh karena halal dan haram ini orang saling berkelahi. Karena orang saling berantem,
Maka Paulus katakan bahwa kalau kita nggak makan, kita nggak rugi. Kalau kita makan, kita juga nggak untung apa-apa. Jadi jangan sampai persoalan halal dan haram ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang percaya. Jadi ayat ini membingungkan dari sudut pandang siapa? Kalau ayat ini membingungkan dari sudut pandang Anda, ya pantas. Maka mari kita belajar. Tapi kalau ayat ini membingungkan daripada orang Kristen, ya tidak. Orang Kristen mana yang begitu bodohnya mengajarkan Allah itu berbeda-beda. Ada 3, 1, 2, 3, makanya 3. Perhitungannya perhitungan matematika. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Bukan begitu caranya untuk menjelaskan doktrin Allah Tritunggal daripada kekristenan. Baik, sampai di sini tanggapan saya. Kalau Anda diberkati, silakan like, subscribe, and bagikan. Tuhan memberkati kita semua dan shalom.